Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Amin. Saya mengucapkan selamat memasuki dekade 2021, 2031 dengan tema dengan tahun ini, tahun Acceleration and Increasing Supernatural Years. Haleluya. Umat Tuhan, hari ini kita masih terus berbicara tentang the matter of time. Itu sudah merupakan ciri khas VLC. Kalau dia membahas sesuatu biasanya tuntas. Kita tidak bicara sepotong-sepotong, tapi saya mengedukasi jemaat, saya mengedukasi bangsa ini, saya mengedukasi saudara dan diri saya sendiri. Sehingga saya jarang berkhotbah sepotong-sepotong, tapi saya selalu berseri. Itu tipikal JPF, ya. Semoga pelanjut saya punya tipikal sendiri. Kalau yang melanjutkan saya tidak seperti itu, please jangan saudara kritik dia, apalagi saudara turunkan dia dari mimbar. Siapa tahu yang ganti saya ketika dia naik tabanting semua sembuh dan terjadi mujizat. Saya tidak pernah tahu. Amin. Itulah sebabnya kalau di generasi saya ini, saya biasa bicara itu berseri, ya. Itu sudah merupakan tipikal JPF. Entah bagaimana, tapi saya tidak karang-karang, itu yang terjadi. Saudara mau ikut, silahkan saja. Nah, the matter of time. Coba katakan, the matter of time. Bahasa Indonesia bilang apa? Masalah waktu. Hari ini saya akan bahas tentang menangani situasi darurat. Katakan, menangani situasi darurat. Apa? Ya. Belajar dari kisah Rahab, nenek buyut Raja Daud. Hari ini Anda akan dikejutkan dengan satu pernyataan saya. Bersiap-siap. Perubahan dengan cepat. Kenapa kita mesti mengetahui masalah waktu? Masalah waktu di dalamnya itu ada sesuatu, yaitu perubahan dengan cepat. Rapid test, kalau ada rapid test itu tes dengan cepat. COVID-19, orang mau berangkat, rapid test, tes dengan cepat. Tapi pagi ini saya bawa satu pernyataan, ada rapid test, haleluya, ada perubahan cepat. Nah, perubahan cepat ini bisa mendatangkan keadaan darurat bagi seorang istri, seorang suami, seorang kakak, seorang adik, seorang karyawan, karyawati, siapapun dia. Yang tidak terkejut dalam perubahan dengan cepat ini hanya satu, Tuhan Yesus. Karena dia sendiri pelaku perubahan cepat itu. Jadi kalau saudara terkejut dalam situasi perubahan cepat, wajarlah karena saudara dan saya bukan Tuhan Yesus. Situasi darurat itu muncul di dalam Yosua 1 ayat 1-3. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah amat-amati negeri dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Perhatikan saya dulu sebelum melanjutkan. Sebagai pemimpin itu dia punya strategi. Saudara mesti tahu itu. Saudara lihat Yosua, ayat pembuka bilang apa? Ulangi gak? Dia bilang apa? Yosua dengan apa? Lihat saya. Seringkali kalau saya diam-diam tidak memberitahukan saudara, ada strategi bagi saya. Karena saya leader. Pemimpin tidak perlu memberitahukan semua kepada saudara. Karena tugas orang yang dipimpin taat. Kalau Yosua diskusi dengan orang-orang ini, apalagi sekarang sudah ada zaman canggih begini, lalu mereka pergi, ternyata di situ mereka masuk rumah pelacur, ini Yosua akan dirajam dengan batu. Lu utus anak muda dong, masuk perempuan sundal, lu dengar apa nih? Hah? Yosua diam-diam. Itulah sebabnya kalau pemimpin mau diam, saudara dengar baik-baik. Amin, saudara. Ayat yang kedua. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam
ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik, mengintai negeri ini. Ayat yang ketiga, maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyidik seluruh negeri ini. Umat Tuhan, sejarah kehidupan Rahab. Silakan keluarkan, Pak. Silakan. Layarnya keluar, Pak. Silakan. Oke, dengar kalau begitu. Sejarah kehidupan Rahab, perempuan sundal ini berubah 360 derajat sejak ia bertemu dengan dua pengintai itu. Artinya apa? Setiap anak Tuhan ibarat dua pengintai yang diutus dari kerajaan Allah. Sehingga kemana saja kita pergi, kita membawa kepentingan kerajaan Allah, yaitu membangun kerajaan Allah di situ, atau membawa intervensi kerajaan Allah di situ. Kita orang biasa yang memiliki dan membawa pengaruh kerajaan Allah. Yang percaya katakan. Sehingga kita dimusuhi orang atau dikejar orang, ibarat Raja Yeriko. Dia melihat sepak terjang dua pengintai ini yang diutus oleh Yosua. Dua pengintai itu adalah ibarat saya dan saudara diutus di tengah-tengah serigala. Betul ya saudara? Dan Raja Yeriko itu simbol dari keduniawian, setan dan iblis, simbol dari roh agamawi, bisa juga simbol dari orang-orang yang bukan mungkin yang tidak mengenal rencana Allah. Yeriko adalah simbol musuh Allah yang harus dihancurkan. Kalau kita tidak taklukkan Yeriko, maka kitalah yang ditaklukkan. Ini yang saya mau sampaikan. Dengar. Sejarah Perjanjian Lama yang tidak dicatat, tapi itu sejarah mengkisahkan bahwa kemudian Rahab menikah dengan salah satu anak muda yang dia terima dalam rumahnya itu menjadi suaminya, dan kemudian lahirlah Boas yang adalah bapa leluhur Sang Yesus Kristus Tuhan. Kalau pelacur sundal saja Tuhan pakai, apalagi saya dan saudara yang begini taat dengan Tuhan. Saya yang ikut Tuhan ini, saya ikut Tuhan ini bertobat sampai sekarang ini, tidak bikin yang lain-lain. Kalau saya bisa menjahit, bisa bangun rumah, dan sekarang memimpin saudara bikin ini dan bikin itu, lagi terobosan dunia ekonomi digital, itu karena talenta bakat yang saya mau kembangkan. Tapi saya sudah dari umur 40 tahun lebih ikut Tuhan. Lalu ada yang berdoa, Tuhan tolong rubah JPF, dia sudah jalannya agak sedikit terkecoh-kecoh. Ya, saya pakai sendal dengan terkecoh-kecoh karena sendal mau rusak, saudara kerja. Ini pelacur saja Tuhan pakai. Saudara mau saya kasih tahu pernyataan yang lebih keras. Tuhan suruh Rahab jadi pelacur. Ini lebih keras lagi kan? Ini heboh. Tapi sudah lihat, Tuhan pakai Rahab kembali. Berarti kejatuhan Rahab sebagai pelacur itu kecil bagi Tuhan. Itu gak ada masalah bagi Tuhan. Keluarganya panik, isi rumahnya panik, semua panik. Tapi dalam bahasa itu, amen. No panic please. Coba katakan. Saudara dengar pengajaran ini, jantungmu copot. Saudara kalau tidak siap untuk minta Roh Kudus bukakan. Saudara, Rahab akhirnya menikah dengan salah satu pemuda itu. Ada banyak hal yang kita tidak pernah tahu dalam hidup ini, termasuk saya. Tapi Tuhan izinkan membawa yang kadang-kadang saya sendiri kaget dan heran. Saya bertanya. Dan Tuhan katakan jalan. Saya tidak
Saya tidak pernah meragukan panggilan Tuhan dan suruhan Tuhan dalam hidup saya. 40 tahun lebih ikut Tuhan, saya tidak pernah meragukan satu perintah Tuhan dalam hidup saya. Dengan kata lain, saya banyak berdosa, tapi saya belum pernah melanggar perintah Tuhan untuk taat. Kalau dosa dan banyak, kelemahan terlalu banyak, kasar apalagi. Tapi untuk taat suara Tuhan, saya belum pernah cacat mentaati Tuhan. Dari mana saya tahu? Ya memang saya pernah alami begitu. Saya salah, memang saya salah. Tapi kalau saya mendengar suara Tuhan untuk mentaati, saya orang pertama bayar harga. Saudara kenal saya, bukan? Di dalam jemaat ini saudara lihat kebenaran saya dengar tentang doa puasa 40 hari. Saya bombardir 3 kali tembus doa puasa 40 hari. Kebenaran apa? Memberi. Saya masuk. Apa saja pokoknya. Penginjilan yang gila-gila. Masuk. Saudara mau sebut apa saja? Semua kebenaran yang Tuhan arahkan dalam hidup saya jalankan. Itulah sebabnya saya yakin Allahku tidak akan pernah membuat aku dipermalukan. Anda tidak pernah dipermalukan. Karena Rahab yang pelacur sundal besar saja, Tuhan mengangkat dia. Itulah sebabnya saudara, keadaan darurat dapat muncul pada semua tingkat keberadaan kapan saja. Katakan kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja, apalagi saya. Keadaan darurat bisa terjadi. Itu dapat mencakup segala hal, mulai dari peluang yang sangat memalukan hingga cedera yang mengancam jiwa yang sakit. Itu mungkin berasal dari kecelakaan, kesalahpahaman, perlakuan, dan tindakan alam. Itu mungkin mempengaruhi satu orang, satu keluarga, satu bangsa, satu jemaat, satu wilayah family. Keadaan darurat selalu terjadi secara tiba-tiba, tanpa didahului dengan SMS pemberitahuan. Keadaan darurat meniadakan pertimbangan anggaran, waktu, hubungan, emosi, dan tidak hanya meninggalkan keadaan yang berubah, tetapi keberadaan yang sangat berubah di jalurnya. Bingung, kenapa terjadi begini? Karena keadaannya emergensi. Saudara lihat kalau ambulans membawa orang sakit emergensi, dia jalan ada aturan atau tidak? Dia jalan ada aturan atau tidak? Saudara berhenti atau dia yang berhenti? Demikian pula emergensi, masa darurat, kadang-kadang kita jalan tidak beraturan. Kadang-kadang kita nabrak sini, nabrak sana. Melukai jiwa, melukai perasaan. Tapi percayalah, ada kesembuhan, haleluya. Umat Tuhan, mungkin kita lihat keadaan darurat dapat ditangani dengan berbagai cara. Mungkin ada upaya bersama untuk menyelesaikannya. Saudara lihat, begitu ada bencana alam di Aceh, seluruh dunia turun, betul kan? Bersama-sama. Itu secara besar. Tapi kadang-kadang musibah di rumah keluarga kita, kumpul keluarga, betul itu saudara, datang untuk menangani peristiwa kecelakaan, peristiwa kematian, dan sebagainya. Upaya bersama untuk menyelesaikan. Sangat sering kebohongan dan tipu daya masuk sebagai solusi. Seperti dalam kasus dihadapi oleh Rahab. Dia membohongi tentara utusan Raja Yeriko. Saya nggak tahu, mungkin suami orang sering kali ada tambah ngamuk di Rahab rumah, jadi ada sembunyi di dalam Rahab. Baptua sana di sini, baptua sana di sini. Sehingga kali ini utusan raja datang, dia sudah di sini, dia datang di sini, teman minum kopi seprokan dan sudah lama. Padahal dong ada di dalam, saudara lihat. Itu kan coba kalau Rahab tulus jujur suka damai. Oh mari dong ada di dalam. Dong karena cincang semua. Ya kadang-kadang jurus Yakob ini juga bisa dipakai, saudara tidak? Apa yang terjadi?
Nah, saudara, seperti dalam kasus Rahab, terjadi hal-hal yang mungkin di luar kebiasaan kita. Tidak jarang keadaan darurat yang lebih kecil mengarah pada krisis yang lebih besar dan mempercepat atau memperparah hasil. Tergantung. Kalau kita tidak siap, krisis itu bisa membuat kita hilang, atau krisis itu membuat kita muncul lebih dari orang-orang yang menang. Kita melihat bahwa ada keamanan nasional Yeriko itu terancam. Ya. Di dalam Yosua pasalnya yang kedua ayat 8 sampai 11. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto. Dia tidak tidur di kamar, dia taruh di atas soto, di teras atas. Dan berkata kepada orang-orang itu, anak muda ini, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami dengar bahwa Tuhan telah mengeringkan laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang hadap kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. 2017 kemarin kami pernah lewat kota Yeriko. Sandal saya yang saya pakai ini beli di Yeriko. Nah, saudaraku yang kasih, kami berhenti di depan tembok Yeriko yang roboh itu. Kota Yeriko itu sampai terakhir kali roboh sudah 10 kali. Tumbang bangun yang ke 10 kali. Kita melihat puing-puing ada di situ. Nah, mungkin saya akan kasih gambaran supaya saudara tahu kota Yeriko itu benteng temboknya seperti apa. Nah, saudaraku yang kekasih, bagaimana kita menangani keadaan darurat? Ini penting. Ayat 10 berkata, sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua orang raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas. Keadaan darurat nasional Yeriko bersifat mengancam sedemikian rupa sehingga nyawa setiap orang di negeri tersebut terancam punah. Begitulah kasus kedatangan mata-mata dari orang Israel ini. Mereka berkemah di seberang sungai Yordan, orang Israel. Lalu diutuslah Yosua, dua pemuda ini, dan telah menaklukkan dan menduduki. Ketika mereka menduduki negeri timur, dia utus lagi untuk bisa menduduki negeri yang berikut di depan mereka, yaitu Yeriko, yang didahului dengan dua pengintai. Ketenaran mereka telah mendahului mereka sampai di daerah musuh. Di Yeriko telah terdengar bahwa Tuhan telah membelah Laut Merah. Tuhan melakukan berbagai macam mujizat, sehingga menurut perkataan daripada Rahab ini, semua orang pucat pasi, takut dan tak berdaya, stres berat mendengar Israel begitu dahsyat. Itulah sebabnya begitu dua pengintai masuk di rumah Rahab, langsung perintah raja untuk menangkap mereka, karena itu sangat membahayakan, mengancam keamanan nasional Yeriko. Teror melanda bangsa dimanapun mereka pergi. Kenapa? Karena kebesaran Tuhan yang dinyatakan melalui Israel. Mereka mengira bahwa keadaan darurat itu akan segera lenyap kalau menangkap dua pengintai ini, sehingga mereka tangkap lalu aman. Padahal tidak seperti yang dipikirkan oleh raja. Selama bertahun-tahun saya bertanya-tanya, kenapa Tuhan memakai negara Israel, negara kudus, yang akan pergi ke rumah pelacur, dan di sana mereka tidur lagi, tinggal di tempat rumah pelacur. Apakah Tuhan kekurangan hikmat? Tuhan kekurangan jalan? Apakah Tuhan tidak bisa bikin rumah yang tidak dilihat, rumah kristal, rumah digital, supaya mereka masuk dan tinggal di dalam menjadi manusia digital? Kenapa Tuhan tidak buat itu? Tapi Tuhan memakai
Rahab yang pelacur besar, menampung umat Israel yang adalah kudus yang mulia. Ini kan bertolak belakang, saudaraku yang kasih. Selama bertahun-tahun saya berpikir, apakah mungkin laki-laki ini tidak sudah terbiasa untuk masuk di rumah-rumah bordir seperti itu, sehingga mereka datang ke situ. Sudah terbiasa? Tetapi sekarang saya dapat melihat bahwa ibarat di atas kertas timah yang sempurna, cara yang akan dilakukan oleh setiap orang asing memasuki kota. Mereka sempurna. Karena kalau orang asing masuk di tempat-tempat yang lain dipertanyakan. Tapi kalau dia langsung masuk di tempat rumah bordir, rumah Rahab, tempat pelacuran ini, tidak pakai KTP juga welcome. Yang penting ATM aktif, bisa digesek. Saudara, kenapa? Karena dalam peperangan kita harus punya siasat. Kalau lurus-lurus saja tidak bisa. Saya berdoa supaya ada orang yang membuat film ini, saudaraku yang kasih. Ini kalau bikin film, wow, sangat menarik. Saya yakin. Mungkin Marsha Ali bisa menjadi sutradara. Dia menulis semua narasi, lalu tinggal cari pemainnya. Betul, saudara baca, saya baca ini, saya enjoy sekali, saudara. Rasanya cepat, minggu sudah saya mau foto. Saudara lihat, wow, ini benar-benar luar biasa strateginya. Kalau mereka masuk di hotel pun masih, saudara tahu hotel tuh, masukkan keluar KTP, oh ini, oh saudaraku amblas. Begitu udah pembarang baru masuk, begitu udah masuk kamar, sudah ada intel di dalam kamar. Habis konyol. Jadi saudara lihat, Tuhan punya cara tuh kadang-kadang di luar dugaan kita. Mereka adalah pria muda yang belum menikah, menjalankan peran sebagai mata-mata dengan sempurna, walaupun masuk di rumah bordir yang menurut orang, menurut saya dan saudara, roh agamawi di kota bilang haram, lewat muka KD saja itu tidak boleh. Sehingga lewat KD kita mesti pakai helikopter dulu, baru turun di karantina sapi berjalan lagi. Karena kita terlalu kudus untuk lewat sebuah rumah bordir. Apalagi masuk di dalam, minum kopi di dalam. Ini hari John Dedison boleh pulang rumah. Dora akan tutup pintu dan semua HP John Deddy dikasih mati. Saudaraku yang kasih. Tetapi mereka dikenali dengan segera setelah mereka masuk kota. Mereka dilihat waktu memasuki rumah Rahab. Kenapa? Karena masuk setiap kota itu pasti ada intel, betul kan? Dan disitulah mereka. Lalu saudara yang kasih, rumah Rahab yang dibangun itu di dalam, di atas tembok itu. Jadi mereka tidak perlu repot-repot untuk mengintai kota. Karena tembok Yeriko itu bisa kereta jalan di atas. Dan di dalam tembok Yeriko karena tabal, di dalam itu ada rumah-rumah. Rumah-rumah tempat orang pembuangan, yang nakal-nakal, yang miring-miring ke Rahab, semua di situ ditampung. Jadi itu bukan sekedar tembok. Di atas tembok itu kereta bisa jalan. Orang tinggal di dalam lubang-lubangnya itu. Nah, di situ Rahab punya bisnis dia jalankan. Bisnis Bapak Senang. Di penjudul rumah Bapak Senang. Happy hour, non-stop 24 jam. Jadi saudara lihat, makanya waktu mereka datang itu, begitu masuk di dalam kamar itu, apalagi saudara tadi katakan, taruh di atas mana? Soto rumah itu di teras atas, tinggal aja dua pengintai lihat aja. Oh, raja, bapak raja, ajudan raja, dia istri dong, 2, 3 tinggal di sini, dia anak dan di sini, ini sini. Apalagi kalau secanggih sekarang, tinggal dong foto, omong kirim ke Yosua. Yosua tinggal, yes, 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 yes. Yosua tinggal begini, yes, yes, yes. Kenapa? Karena informasi jalan lancar. Begitu mereka sudah mengintai selesai,
utusan raja datang. Dia omongin, sebiasa omong kosong tuh ada. Dong sana ada. Udah di mana? Nah, dong percayain perempuan pasti tuh. Apalagi sudah terbiasa omong kosong, ada urapan menyertai omong kosongannya itu. Nah, lalu saudara mulai bisik-bisik, kalau itu mau belajar omong kosong, silakan. Kalau polisi tangkap selalu jam panggil sampai itu. Jadi mereka di dalam rumah itu sudah lengkap, tugas mereka beroperasi dari rumah pelacuran. Rahab menyadari bahwa kedua pria itu adalah mata-mata mereka, dan atas kesempatan yang dihadirkannya untuk keluarganya sendiri. Jadi dia manfaatkan bukan untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya. Jadi Rahab dengan tenang berhasil menangani keadaan darurat yang dialami oleh dia dan kaum keluarganya serta bangsanya. Khususnya dia dan keluarga. Bangsanya pasti akan dihancurkan. Tapi dalam keadaan darurat ini dia mainkan begitu rupa sampai dia diselamatkan bersama keluarga. Dan rewardnya adalah menjadi istri dari salah satu pengintai itu. Keamanan keluarga diancam. Makanya dia runding dengan mereka, bilang begini dalam Yosua 2 ayat 12 dan 13. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa aku telah berlaku ramah terhadapmu. Kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Satu bangsa diancam, tapi Rahab memainkan peran yang sangat signifikan, sangat amat penting, menyelamatkan dirinya sendiri, papa mama, Teo, om, tante, kakak, adik, ponaan, ipar, semuanya dia kasih masuk daftar jadi member. Member keluarga besar Rahab. Ada yang son mau jadi beta daftar, lu belum tahu. Nanti lu mampus satu kali. Lebih lu dengar beta. Betul, pada waktu Yeriko dihancurkan dan datang Teo rape, Teo auta salah ma, omong Teo di belakang ma, maaf, Teo ini kenapa kok bodoh melawan, dan Teo Rahab bilang, lu tenang, beta ini pemain. Saudara, secara logika pasti ada yang minta maaf Rahab. Saya yakin. Kenapa? Karena mungkin Rahab daftar orang Punama. Lu mau daftar apa? Karena Yeriko waktu itu negara makmur. Mereka karaoke siang malam, pesta pora. Tiba-tiba mereka dengar ada keselamatan. Bahkan mungkin saudara yang kasih, mereka juga pasti bersyukur kepada Rahab. Terima kasih Teo Boye. Itu tambah Boye di ujung, nah saudara yang kasih. Teo Boye, terima kasih Teh. Kotong susalamat ini. Rahab bilang, ya Bu Susi, itu yang beta bisa lakukan. Korlope, Rahab dulu dong omong bully Rahab nih kalau kumpul keluarga. Wih, itu perempuan sundal datang. Dia ada begini nih, dia ada foy di sana. Tapi saudara lihat, Alkitab bilang sundal, betul toh? Pelacur toh? Jadi kalau saya omong sundal dan pelacur, karena memang begitu. Saudara lihat, ini saya angkat untuk apa? Merubah konsep berpikir kita supaya dekade 20, 21, 20, 30 kita bisa taklukkan dengan mudah. Kita ibarat pengintai. Saudara, kita tidak pernah diberitahu mengapa Rahab menjadi pelacur. Itu tidak penting. Yang penting adalah saudara yang kasih, Rahab memainkan perannya yang penting. Saudaraku yang kasih,
Alkitab tidak berbasa-basi tentang kehidupan pribadi orang-orang yang hebat di dalam Alkitab. Hanya menyatakan fakta. Kalau pelacur-pelacur, perempuan sundal, Alkitab tidak pernah bilang, oh dia kupu-kupu malam. Tidak ada begitu. Lagu memang, saudara kasih. Tidak ada. Saudara baca, tidak ada pernah ada istilah kupu-kupu malam dalam Alkitab. Tanpa tedeng aling-aling, pelacur-pelacur, sundal-sundal. Supaya Anda tahu bahwa Tuhan tidak pernah memilih-milih rupa, tapi Dia ingin melakukan rencananya, dan kepada siapa Dia berkenan, itu terjadi. Dia tidak hanya mengenali mata-mata, tetapi mengetahui bahwa tidak hanya mengenali mata-mata, tetapi mengetahui bahwa kota dan negaranya akan runtuh. Dan dia ingin menukar keamanan mata-mata dengan keamanan orang-orang yang disayanginya. Amin, saudara. Dia bilang, kesempatan beta mesti tukar dulu, bargain, kasih masuk ke kaum keluarga. Ini adalah pilihan yang jelas antara keamanan nasional dan keamanan keluarga. Batas krisis, prioritas keyakinan, dan pemanfaatan sebaik mungkin dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat itu pasti ada orang yang kaya, ada orang yang diberkati. Walaupun banyak yang mati, percayalah. Saudara pikir Aceh mati 300.000 orang itu tidak ada yang kaya? Saya tahu pengusaha yang kaya meraup banyak keuntungan pada masa itu. Dan seluruh dunia mungkin tahu. Indonesia paling tidak tahu. Siapa yang paling kaya pada masa itu? Padahal Aceh dalam keadaan hancur. Memang, di mana-mana ada keadaan darurat, ada yang untung. Dan saya berdoa di tengah-tengah darurat pandemik ini, VLC ambil keuntungan, keberkatan, benefitnya untuk talukan dunia bisnis dan keuangan. Sebab kalau sudah habis Aceh, saudara mau ambil keuntungan, orang itu tidak bisa dapat lagi. Karena darurat sudah selesai, bukan? Barang-barang sudah kembali normal. Mungkin dalam keadaan darurat itu 1 botol aqua bisa menjadi 1 juta. Kalau sekarang jual 1 juta tidak dapat lagi. Demikian darurat ini, saudara. Menarik untuk kita perhatikan bahwa lokasi rumah Rahab dan benteng pertahanannya. Saudara sudah dengar bukan tadi? Tembok kota adalah ruangan yang tadi sudah dikatakan berlubang untuk tempat mereka tinggal di situ. Disitulah pelacur yang giat, dia melakukan usahanya dari jendela. Para pengintai melihat semua aktivitas kota. Rahab terkenal di kalangan tentara istana kerajaan. Keluarganya tinggal di bagian dalam kota itu. Ya, dia terkenal karena pasti tamu-tamu kan mampir di sana. Itulah sebabnya dibutuhkan reaksi cepat. Dibutuhkan apa, saudara? Yosua 2 ayat 4-8. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan mereka ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segera kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah apa? Menyuruh kedua naik suatu rumah dan menyiapkan diri mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas soto itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas suatu rumah. Untuk apa? Bargain, tawar menawar. Naluri keibuan dan wanita bisnis lihai tumpang tindih dalam jiwa Rahab. Naluri keibuan yang mengasihi kaum keluarganya dan wanita bisnis yang lihai tumpang tindih dalam jiwa Rahab. Dia ingin melindungi dirinya sendiri dengan segala cara. Dia tahu bahwa dia tidak cukup meyakinkan mata-mata untuk bekerja sama dengannya. Jadi dia menambahkan keselamatan keluarganya. Dia bilang, kalau saya sendiri nanti, mungkin saya ini apa? Orang lihat saya ini
amoral. Lebih baik saya tambahkan keluarga saya supaya memperkuat kepada mata-mata ini bahwa saya serius minta bantuan mereka, karena saya juga sudah menolong menyembunyikan mereka. Dia mengorbankan keamanan negaranya demi keselamatannya sendiri dan keluarganya, karena dia yakin bahwa kotanya akan jatuh ke tangan kekuatan Tuhan. Ini orang saya tahu dia dari mana. Dia pelacur tapi tahu kegerakan Tuhan, itu yang aneh. Mungkin dia sering buka YouTube GBI VLC. Sehingga dia tahu pergerakan besar. Saudara lihat. Dia omong seperti seorang majelis menerangkan bahwa Tuhan akan begini. Mungkin majelis saya masih omong tak salah. Saudara lihat. Segera setelah mereka tiba, Rahab tahu siapa mata-mata itu dan apa yang mereka inginkan. Dia juga segera ditemukan di rumahnya itu dan dia menyembunyikan mereka. Harusnya mereka bisa dibunuh di situ. Jadi dia harus mengambil tindakan dengan bergerak cepat. Katakan bergerak cepat dan efektif. Cepat dan efektif. Untuk menyelamatkan mata-mata dan kaum keluarganya. Jadi dia bergerak kedua. Selamatkan mata-mata, selamatkan kaum keluarganya. Dirinya sendiri pasti, karena dia bagian dari keluarganya. Dia menyembunyikan di bawah tumpukan rami. Kita sudah tahu itu bukan? Ditutup. Sehingga kalau mereka lihat, itu bapak. Ada nafas keluar tapi tidak lihat badan. Tapi mereka tidak naik karena mereka cukup percaya Rahab. Saudara, masa depannya aman. Sekarang krisis yang menghadangnya adalah bagaimana meyakinkan dan menyingkirkan para prajurit. Sekarang dua pengintai sudah aman, tahu saudara? Sekarang bagaimana ini prajurit dong yang ketok pintu? Hap, buka. Cepat. Kalau dia orang timur, laba. Buka cepat. Dia dengar ketukan pintu di bawah. Lalu apa yang terjadi? Dia mengarang cerita bahwa meskipun mereka pernah berada di sana, mereka telah melarikan diri dari kota saat senja dan bersembunyi di pedesaan. Ini karangan, saudara yang kasih. Dia tidak berpikir sama sekali untuk berbohong, untuk mengarahkan para pengajarnya, atau membantu dan bersekongkol dengan musuh. Dia menangani kedua aspek keadaan darurat dengan mudah dan sukses. Haleluya. Saudara belajar dari Rahab. Kita tidak akan pernah habis belajar. Para pengintai pada akhirnya dibebaskan. Kemudian di dalam Yosua 2, 15, 16, kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela. Sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Saudara lihat? Dia tinggal di tembok bukan? Berarti lubang tembok itu besar. Berkatalah ia kepada mereka, pergilah ke pegunungan, supaya pengajar-pengajar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya sampai pengajar pulang, kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalanan. Lihai, yang satu dia suruh turun pikali, yang satu dia naik ke gunung. Selamatlah, tidak akan ketemu. Dia mainkan peran yang luar biasa. Saudara, Rahab nampak tenang dan piawai dalam menangani keadaan darurat. Mata-mata telah berhasil mencapai tujuan mereka, datang mengintai Yeriko dan mendapat informasi tentang benteng dan orang-orang dari sebuah negeri yang akan ditaklukkan. Mereka ditakuti sebagai umat yang disertai dengan Tuhan, yang menggemparkan bangsa-bangsa, karena dengan Tuhan mereka membelah Laut Merah. Mereka tahu, khususnya Rahab tahu, bahkan orang Yeriko semua tahu, bahwa orang Israel disertai dengan Tuhan, dan kemanapun mereka pergi tidak ada bangsa yang tidak ditaklukkan. Mereka selalu menakluk dan menang. Mereka tahu bahwa Yeriko meskipun tembok besar mengelilingi kota itu,
tapi sangat rentan di dalam tangan Tuhan untuk dihancurkan. Mungkin orang-orang sedang berpuas-puas diri di dalam, tapi saat-saat kehancuran mereka menjelang tiba. Kedatangan kedua pengintai mempercepat keadaan darurat bagi Rahab dan bagi bangsanya. Mereka harus menghabiskan sebagian besar waktu mereka dalam persembunyian, baik di atap maupun pegunungan, tapi mereka berhasil dalam misi mereka. Itulah sebabnya kita tidak bisa menghindari keadaan darurat. Bilang di kanan atau kiri, atau bilang diri sendiri, saya tidak bisa menghindari keadaan darurat. Kita baca tulisan ini bersama-sama. Keadaan darurat akan datang meskipun upaya terbaik kesiapan kita dalam pencegahan. Saudara doa puas, baca firman, hidup kudus, makan nasi kudus. Maksudnya yang dikirim dari kota Kudus itu nasi. Diantar oleh Travel Salatiga. Nasi kudus dibawa oleh Travel Salatiga. Tiba di rumahmu yang jalan gang abadi. Dan saudara boleh jaga kekudusan semata. Saudara memperkatakan firman. Saudara boleh bikin apa saja untuk menjaga dengan full preparation. Dengan full penjagaan supaya jangan ada masa darurat. Tetap juga akan ada apa saudara? Keadaan darurat. Malam saya sama. Kita baca ini. Terakhir. Apa yang tidak bisa kita hindari, bisa kita manfaatkan untuk memperbaiki hidup. Saudara lihat, Rahab mau suruh dong pulang juga. Rahab suruh pulang tuh gimana ya? Lama sudah, kita deal saja. Jangan menghindari keadaan darurat. Darurat militer, darurat ekonomi, darurat sosial, darurat komunikasi, darurat keputusan, darurat ini. Pokoknya semua yang serba darurat. Jangan Anda coba-coba menghindari. Tapi minta anugerah untuk saudara belajar. Ambil perubahan paling tidak. Bapak, aku berdoa bagi umat Tuhan hari-hari ini. Kalau kami memasuki tahun 2021 menyongsong dekade 2031, aku berdoa kepadamu Tuhan. Saya membawa suami-suami di dalam jemaat ini, termasuk diri saya sendiri. Saya membawa istri-istri di dalam jemaat ini. Saya membawa anak-anak dalam jemaat ini, pemuda-pemudi dalam jemaat ini, yang sudah berkeluarga dalam jemaat ini, yang bujang atau yang belum menikah di dalam jemaat ini, yang tua maupun muda di dalam jemaat ini. Kami semua, aku berdoa saat ini, tak seorang pun terlewati sampai bayi-bayi dalam kandungan sekalipun. Aku berdoa kiranya Tuhan. Aku berdoa kiranya Tuhan. Aku berdoa kiranya Tuhan. Aku berdoa kiranya Tuhan. Aku berdoa kiranya Tuhan di tengah-tengah situasi keadaan-keadaan. Kalau Tuhan izinkan kami memasuki keadaan darurat. Darurat ekonomi. Darurat kesehatan. Karena pandemi COVID-19. Darurat ekonomi. Darurat kesehatan. Darurat apa saja aku berdoa Tuhan. Aku berdoa Tuhan. Aku berdoa Tuhan. Anugerah-Mu, kemampuan Tuhan mengalir atas kami Tuhan. Agar di tengah-tengah masa darurat ini kami seperti Rahab. Kami seperti Rahab yang bijaksana. Kami seperti Rahab yang bijaksana. Dunia akan hancur tapi selamatkan diri kami dan keluarga kami. Ekonomi akan hancur tapi terpuruk, tapi kami bisa melepaskan keluarga kami ke bawah keluarga kami.
tengah-tengah masa darurat ini Tuhan. Kalau Tuhan dapati di tengah-tengah masa darurat ini ada jiwa yang terluka, ada perasaan yang terluka, sembuhkan kami Bapa, sembuhkan kami. Heal us, heal us. Sembuhkan kami dari jiwa yang terluka, perasaan yang terluka, hubungan yang hancur, hubungan yang terputus. Heal us, restore us back in Jesus name, oh Lord. Pulihkan jaringan-jaringan komunikasi kami. Pulihkan jaringan-jaringan komunikasi kami oleh figur Yesus, oleh darah Yesus. Restore our networking, our relationship. Jaringan hubungan dalam komsel, dalam jemaat. Bangun kembali dalam keluarga, dalam rumah tangga, suami, anak-anak kami. Haleluya. Amin. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus Christ. Urala bashiana la baka baraka baraka. Yara la bashangara la bashiana. Haleluya. Mari hampiri Tuhan. Di dalam keluargamu di mana engkau berada. Hampiri Dia. Mari sekarang sembah. Naikkan syukur. Semua menyembah, naikkan syukur. Naikkan pujian, sembah kepada Dia. Agungkan namanya. Agungkan namanya. Agungkan namanya. Agungkan namanya. Haleluya. We praise you. Oh haleluya. Ya la 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 bashangara la la bayara la la. Haleluya. Thank you Lord. We worship. Mari sembah Dia. Sembah Dia. Oh kami menyembah Engkau Tuhan. Agungkan Dia, Allah yang pernah membelah Laut Merah. Dia akan membelah ekonomimu, Dia akan membelah kehidupanmu yang gagal, yang hancur, diisi dengan berkat, diisi dengan pemulihan, diisi dengan kesembuhan. Sembah Dia. Dia penyembuh, Dia pelepas. Dia Allah yang memberikan kepadamu warisan keberkatan. Haleluya. We worship. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Thank you Lord. Thank you Lord Jesus. We honor, we love you, we praise you, Father God. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord.